Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali peserta didik sekalian, anak-anakku dimanapun kamu berada. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu berkaitan dengan kehadiran Islam mendamaikan dunia Nusantara. Pertama adalah kalian harus ketahui dulu apa KD-nya. KD yang kita bahas pada hari ini adalah KD 3.9. KD-nya adalah memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Selanjutnya, adapun tujuan dari pelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi cara masuknya Islam di Nusantara. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan sejarah beberapa kerajaan yang ada di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, dan di Kalimantan. Selanjutnya kita akan persepsi dulu, ya. Coba kalian perhatikan di layar. Kalian akan menemukan gambar. Yang pertama, gambar pertama itu adalah gambar peta persebaran, ya, Islam, ya. Dari mana Islam itu datang? Kemudian ada para mubalik yang telah dan akan sedang menyampaikan syiar Islam. Kemudian ada gambar ketiga, para mubalik yang sedang mengajar atau mendidik. Kemudian sambil berdagang para penyebar Islam yang ada di Nusantara itu berdakwah, kedatangan mereka disambut oleh para pedagang Nusantara juga pada waktu itu. Mereka datang ke Nusantara, mereka datang dan mampir ke Nusantara adalah tujuan utamanya adalah berdakwah. Sambil berdakwah mereka juga melaksanakan dakwah. Selanjutnya perhatikan itu adalah peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga itu kalian juga lihat itu adalah gambar di mana proses Islamisasi melalui pernikahan. Nah, dalam persepsi ini, apakah kalian tahu bagaimana cara penyebaran Islam di Nusantara? Apakah kalian tahu bagaimana cara-cara penyebaran Islam? Nah, dalam pembahasan ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan melihat yaitu teori masuknya Islam di Nusantara. Ya, yang kedua kita akan melihat cara penyebaran Islam di Nusantara. Kemudian yang ketiga materinya adalah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Teori masuknya Islam di Nusantara. Menurut para ahli, ya, para ahli sejarah, teori-teori kedatangan Islam di Nusantara adalah sebagai berikut. Perhatikan, yang pertama adalah teori Mekah. Dalam teori Mekah, ya, Islam itu datang ke Nusantara langsung dari Mekah pada abad ke-1 Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Buktinya apa? Bukti kedatangan Islam di Nusantara ternyata banyak. Salah satunya adalah banyaknya nama yang ada di masyarakat Indonesia yang bergelar Syahid atau Syarif atau Habib. Itu adalah bukti bahwa mereka adalah keturunan Arab, yang mana di Indonesia banyak sekali kita melihat atau mendengar nama-nama Syahid, Syarif atau Syarif. Kemudian dalam teori mujarad. Nah, menurut para ahli, dalam teori mujarad ini Islam masuk ke Indonesia itu diperkirakan pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Ya. Buktinya apa? Buktinya adalah banyak sekali para pedagang yang bermadzhab Syafi'i yang berdomisili di Gujarat, India, yang berada di sana mengadakan kontak dagang dengan masyarakat Indonesia. Dan bukti konkret lainnya adalah banyak sekali masyarakat Indonesia yang menganut mazhab Syafi'i. Kemudian adanya batu nisan. Bukti lainnya adalah adanya batu nisan. Kesamaan batu nisan kerajaan Samudra Pasai, raja kerajaan Samudra Pasai sama dengan batu nisan yang ada ornamen-ornamennya yang ada di Gujarat, India. Kemudian teori Persia. Dalam teori Persia, ya, bahwa menurut teori ini Islam masuk itu datang dari Persia atau Iran sekarang. Buktinya apa anak sekalian? Buktinya adalah
ternyata ada kesamaan budaya antara Iran atau Persia sekarang, Iran atau Persia ya dengan Indonesia. Ada kebudayaan sebelum Muharram atau hari Asyura, itu kan kebudayaan Iran atau kebudayaan Persia ya yang diadopsi oleh kebudayaan Indonesia. Kemudian ada teori yang keempat, teori Cina. Dalam teori Cina ya, menurut teori Cina, Islam datang ke Indonesia itu adalah berasal dari Cina. Mengapa bisa dikatakan dari Cina? Ada buktinya ya. Buktinya adalah para pedagang Cina sebagai bukti teori ini bahwa raja Islam pertama di Jawa yang ini bernama Raden Patah dari Bintoro Demak merupakan keturunan Cina, yang mana ibunya disebut berasal dari Champa atau Cina bagian selatan. Sekarang disebut dengan Vietnam. Ya, cara penyebaran Islam di Nusantara. Bagaimana caranya? Para dai dan mubalik ya menyebutkan Islam di Nusantara dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, cara penyebaran Islam di Nusantara itu yang pertama melalui jalur perdagangan. Jalur perdagangan. Jadi proses penyebaran Islam di Indonesia ini yang mula itu berawal pada abad ke-7 Masehi, mereka melakukan kontak dagang. Kontak dagang itu adalah proses niaga yang dilakukan antara orang-orang Asia Barat, orang Asia Timur, kemudian Asia Tenggara melakukan kontak dagang dan saling bertukar hubungan kebudayaan, sehingga mereka yang ada itu berjualan dan mampir di Indonesia, kemudian lama-kelamaan mereka menetap di Indonesia. Pada awalnya mereka datang itu melalui perdagangan. Kemudian penyebaran Islam selanjutnya adalah dengan cara perkawinan. Nah, para pedagang yang sudah lama berdomisili dan tertahan di Nusantara pada waktu itu, ternyata mereka tidak pulang ke kampung halamannya. Lalu mereka mengadakan kontak yang mana mereka berhasil berhubungan langsung dengan para raja dan mengawini anak-anak raja. Lalu kemudian mereka mengadakan kontak dengan para penguasa atau kerajaan pada waktu itu, sehingga terjadi islamisasi melalui jalur kegiatan perkawinan atau sosial. Selanjutnya ada pendidikan. Para mubalik yang sudah menetap lama di Indonesia, kemudian mereka mendirikan beberapa lembaga pendidikan seperti lembaga pendidikan pesantren, lembaga pendidikan di Surau, pendidikan di Dayak atau di Aceh ya. Kemudian selanjutnya anak sekalian, kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Ini materi yang kedua. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Ini adalah kerajaan yang pertama yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Lok Sumawe, ya, atau Aceh Utara sekarang. Nah, raja pertama mereka adalah Sultan Malik Al-Saleh. Jadi Sultan Malik Al-Saleh ini adalah pendiri sekaligus raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang kedua, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini adalah kerajaan di mana sekarang dikenal dengan berada di Aceh Besar ya. Kemudian sekaligus mendirikan Aceh. Nama raja yang pertama adalah Sultan Ali Hayat Shah. Ya, pada masa pemerintahan Iskandar Muda, kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kita akan membahas materi kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama adalah kerajaan Islam di Demak. Nah, ini Demak ini berada di Jawa Tengah sekarang ya. Kerajaan pertama yang ada di Pulau Jawa itu adalah Kerajaan Demak. Wilayah Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Jadi Kerajaan Demak itu tidak terlepas dari Kerajaan Majapahit sebelumnya. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah digantikan oleh putranya yang bernama Patiunus. Kekuasaan Kerajaan Demak berakhir pada tahun 1568 dan digantikan oleh Jaka Tingkir. Selanjutnya ada Kerajaan Pajang. Setelah Kerajaan Demak berakhir, maka muncullah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini adalah kerajaan dari penerus Kerajaan Demak. Kesultanan yang dibentuk yaitu sekarang merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di Pulau Jawa, Jawa bagian pedalaman. Ini adalah raja pertama dari Kerajaan Pajang ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari
Panging atau lereng Gunung Merapi. Selanjutnya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini adalah berdiri pada tahun 1586 Masehi. Dan rajanya adalah yang diberi gelar Senopati Ingalaga Sendin Panatagama, artinya panglima perang dan ulama mengatur kehidupan beragama. Selanjutnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi, ada kerajaan Guataro, kemudian ada kerajaan Islam di Maluku, kemudian ada kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Islam di Sulawesi itu adalah kerajaan yang terkenal, itu adalah Goa dan Talo. Namun kerajaan Islam yang terkenal di Maluku adalah kerajaan Ternate dan Tidore. Kemudian kerajaan yang terkenal di Kalimantan pada saat itu adalah kerajaan Banjar, di mana kerajaan yang berasal dari Kalimantan ini pada awalnya berdomisili di Banjarmasin atau Kuin Utara ya. Setelah dihancurkan oleh Belanda pada waktu itu, maka kerajaan itu pindah ke Martapura. Kemudian kita lihat bahwa raja pertama dari kerajaan ini adalah Sultan Surya Sah atau Raden Samudra. Anak sekalian, demikian mungkin yang dapat kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Namun sebelum mengakhiri materi ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.